Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikomo Harafid Yoga Mardani dengan nomor NIM 2105 1214004. Saya dari Prodi Sistem Informasi 2021B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan komputer, mulai dari sejarah komputer dari generasi pertama hingga sekarang. Pengertian komputer. Secara umum, komputer merupakan alat elektronik yang bisa digunakan untuk mengolah data sesuai dengan berbagai prosedur sehingga mampu menghasilkan hasil informasi yang sangat bermanfaat untuk setiap penggunanya. Di dalam komputer terdapat rangkaian beragam sistem komponen yang saling terkoneksi dan membentuk suatu sistem kerja. Sistem yang terdapat di dalam komputer ini bisa melakukan pekerjaan secara otomatis dengan berdasarkan program yang sudah diperintahkan, sehingga bisa menghasilkan data serta program tertentu. Pada umumnya, komputer terdiri dari beberapa elemen utama, yaitu perangkat keras atau bisa disebut dengan hardware yang terdiri dari RAM, prosesor, hard disk, CPU, serta motherboard. Lalu yang kedua ada perangkat lunak atau software, yakni sistem operasi dan juga beragam aplikasi yang diinstal di dalam hardware agar bisa bekerja sesuai dengan perintah penggunanya. Sedangkan elemen terakhir dari komputer adalah pengguna atau brainware, yaitu pengguna itu sendiri atau operator dari suatu komputer. Penemu komputer. Komputer pertama kali ditemukan oleh seorang ahli matematika, yaitu Charles Babbage pada tahun 1822. Ia lahir pada tanggal 26 Desember 1791 di London, Inggris, dan wafat pada tanggal 18 Oktober 1871 pada usianya 79 tahun. Awalnya, Charles Babbage bermaksud menciptakan sebuah mesin bertenaga uap yang dapat menghitung angka yang diberi nama Difference Engine Zero. Mesin ini hanya mampu untuk melakukan perhitungan, pengurangan, dan penjumlahan saja. Namun, prinsip kerja dari mesin ini sama seperti komputer pada masa sekarang, yaitu dapat melakukan komputasi. Pada tahun 1890, seorang penemu bernama Hermann Hollier merancang sebuah sistem kartu yang mampu menghitung hasil sensus pada saat itu. Hermann Hollier lahir pada tanggal 29 Februari 1860 dan wafat pada umur 69 tahun pada tanggal 17 November 1929. Dengan kemampuannya di bidang teknologi, akhirnya Hermann Hollier dapat mendirikan perusahaan komputer IBM, International Business Machine Corporation. Sejarah komputer. Pada awal penemuannya memiliki bentuk yang cukup besar dan jauh berbeda dengan komputer sekarang. Komputer sekarang adalah komputer generasi kelima. Pada awalnya, komputer generasi pertama pada tahun 1941 sampai 1959. Komputer generasi pertama ini diciptakan menggunakan tabung vakum sebagai komponen dasarnya. Komponen ini membutuhkan daya listrik yang sangat besar dalam menjalankan pengoperasiannya. Salah satu contoh komputer generasi pertama adalah ENIAC.
Electronic Numerical Integrator and Computer. ENIAC membutuhkan daya listrik sebesar 140 kW dan dana yang dibutuhkan untuk membuat perangkat ini sebesar $1 juta. Sangat mahal. Komputer ini mengandalkan machine language, di mana bahasa pemrograman yang digunakan sangat rendah. Ciri-ciri komputer generasi pertama yaitu memiliki hardware yang lebih besar. Interior desain sistem operasi dibuat secara spesifik. Programnya hanya memakai bahasa mesin. Menggunakan silinder magnetik untuk menyimpan data. Membutuhkan daya listrik yang sangat besar. Butuh mesin pendingin karena cepat panas, kinerjanya lambat, serta menggunakan tabung hampa sebagai sirkuit. Selanjutnya, komputer generasi kedua berlangsung pada tahun 1959 sampai 1965. Pada generasi ini sudah ditemukan transistor sebagai pengganti tube vakum pada generasi pertama, sehingga ukuran mesin-mesin elektrik berubah yang awalnya berukuran besar menjadi lebih kecil. Selain transistor, penemuan lain berupa pengembangan memori inti magnetik membantu komputer generasi lebih berkembang dari komputer sebelumnya. Mesin pertama yang dimanfaatkan teknologi ini adalah superkomputer. IBM menciptakan superkomputer bernama Spryren dan menjadikan komputer bernama Lark. Komputer jenis kedua ini sudah digunakan untuk komputasi bisnis yang besar. Bahasa pemrograman yang digunakan pun sudah menggunakan bahasa assembly dan bahasa simbolik. Pada generasi kedua, beberapa bahasa pemrograman mulai bermunculan. Ciri-ciri komputer generasi kedua adalah memanfaatkan teknologi transistor. Ukuran komputer generasi kedua ini lebih kecil, daya lebih hemat, bekerja lebih cepat dan handal. Lalu, komputer generasi ketiga yang berlangsung pada tahun 1965 sampai 1971. Komputer generasi ketiga dibuat menggunakan integrated circuit atau IC. IC adalah chip kecil yang mampu mengumpulkan dan menampung banyak komponen menjadi satu. Pada generasi ini, transistor masih tetap digunakan, namun ukurannya diperkecil dan dimasukkan di IC bersamaan dengan resistor dan kapasitor. Komputer generasi ketiga menjadi komputer pertama yang membuat operator dapat berinteraksi menggunakan keyboard serta monitor dan tampilan sistem operasi. Ciri-ciri komputer generasi ketiga adalah memanfaatkan teknologi sirkuit integrasi atau IC, ukuran komputer lebih kecil, listrik yang digunakan lebih hemat, mampu melakukan komunikasi dengan komputer lain, kapasitas memori lebih besar, memiliki kecepatan 10.000 kali lebih cepat dibanding generasi pertama, mengalami perkembangan yang sangat pesat, lalu menggunakan chip-chip, serta menggunakan penyimpanan eksternal seperti disket magnetik. Sejarah komputer di generasi keempat berlangsung pada tahun 1971 sampai 1980. Komputer generasi keempat dikenal dengan komputer mikroprosesor.
Chip digunakan sebagai komponen utamanya. Chip mikroprosesor memiliki ribuan transistor dan beberapa macam elemen sirkuit yang mana saling terhubung menjadi satu. Saat jumlah komponennya meningkat menjadi ribuan, chip tersebut mulai disebut dengan Large Scale International Chip atau LSI. Contoh komputer pada generasi ini adalah Apple iComputer yang dikembangkan oleh Steve Wozniak dan Steve Jobs dengan cara memasukkan mikroprosesor pada sirkuit board komputer. Selain itu, muncul juga TRS model 80 dengan prosesor jenis Motorola 68000 dan Zilog Z80 yang menggunakan RAM sebesar 60 KB. IBM mulai mengeluarkan PC pada tahun 1981. PC ini menggunakan sistem operasi MS-DOS 16 bit. Intel memperkenalkan mikroprosesor Pentium II yang merupakan kelanjutan dari Pentium seri sebelumnya. Pentium tersebut diantaranya adalah Intel Pentium 23GB, Intel Pentium 266, dan Intel Pentium 300. AMD K6 3D muncul sebagai pesaing Pentium buatan Intel. AMD K6 3D memiliki kecepatan 300 MHz dan 350 MHz. Ciri-ciri komputer generasi keempat. IC lebih kompleks dan terintegritas, memanfaatkan mikroprosesor dengan general purpose microprocessor yang dikembangkan oleh Intel. Dikembangkan VLSI, Very Large Scale Integration, yang dapat menampung hingga ratusan ribu IC. Mulai menggunakan LSI, Large Scale Integration, sistem operasi dengan konsep Graphical User Interface atau GUI, Microsoft Windows. Lalu sejarah komputer pada komputer generasi kelima yang berlangsung sekarang hingga masa depan nanti. Komputer generasi kelima mulai menggunakan unsur artificial intelligence. Unsur ini membuat komputer punya karakteristik berupa manusia dan menggunakan bahasa sehari-hari. Bentuk komputer kelima mempunyai atau menyerupai komputer generasi keempat. Keduanya sama-sama memiliki perangkat komputer seperti layar laptop, CPU atau Central Processing Unit, keyboard, dan mouse. Bahasa pemrograman pada komputer generasi kelima diketahui lebih praktis dan lebih mudah digunakan oleh manusia. Meskipun belum sepenuhnya bisa menampik fakta bahwa masih banyak bahasa pemrograman tingkat tinggi. Tipe-tipe komputer generasi kelima diantaranya ada komputer desktop atau PC, lalu ada laptop, Chromebook, notebook, serta ultrabook, dan masih banyak yang lainnya. Ciri-ciri komputer generasi kelima yaitu komputer masih menggunakan teknologi LSI, namun akan banyak mengalami proses pengembangan. Memiliki fitur yang terus berkembang setiap tahunnya. Semakin cepat dalam pemrosesan informasi. Komputer memiliki kemampuan untuk mendengar, berbicara, melihat, dan bisa lebih canggih lagi. Bahkan dapat memberikan kesimpulan layaknya manusia.
Jadi, kesimpulan dari penjelasan tadi yaitu komputer pertama kali ditemukan pada tahun 1822 oleh Charles. Kemudian pada tahun 1890, seorang penemu bernama Hermann Hollier merancang sebuah sistem kartu yang mampu menghitung hasil sensus pada saat itu. Dengan kemampuannya di bidang teknologi ini, akhirnya Hermann Hollier dapat mendirikan perusahaan komputer yang bernama IBM. Komputer juga memiliki beberapa generasi. Di antaranya, komputer generasi pertama dimulai pada tahun 1941 sampai 1959. Contohnya yaitu komputer ENIAC. Lalu ada komputer generasi kedua yang dimulai pada tahun 1959 sampai 1965. Contohnya LARP. Lalu ada komputer generasi ketiga dimulai pada tahun 1965 sampai 1971. Contohnya IBM S360. Lalu ada komputer generasi keempat dimulai pada tahun 1971 sampai 1980. Contohnya yaitu Apple, yang saat ini masih banyak digunakan oleh kalangan remaja. Dan terakhir, komputer generasi kelima yaitu komputer generasi sekarang yang dapat berkembang sampai masa depan. Contohnya yaitu notebook dan laptop. Hingga saat ini, perkembangan komputer terus berjalan, dapat memungkinkan bahwa di masa depan akan lebih banyak perkembangan yang dialami komputer. Contohnya virtual reality. Sekian penjelasan saya mengenai sejarah komputer. Jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan saja pada kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.